Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru banggakan, yang tentunya saat ini kalian masih diberikan kesabaran untuk tetap selalu berada di rumah kalian masing-masing. Mudah-mudahan kalian beserta keluarga di rumah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini bersama ridha Allah, sehingga ilmu yang kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang nafi' dan barokah. Amin. Dan anak-anakku yang Pak Guru sayangi, hari ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji pada mata pelajaran atau bidang studi akidah akhlak. Akhlak terpuji yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu akhlak terpuji kepada tetangga. Adapun tujuan pembelajaran yang Pak Guru harapkan pada pembelajaran kali ini yaitu agar kalian dapat mempraktekkan bagaimana sikap kalian terhadap tetangga kalian. Jadi kita sebagai manusia yang tidak bisa hidup tanpa bekerja sama dengan orang lain, maka kita harus saling berhubungan baik dengan tetangga kita. Oleh karena itu, Pak Guru berharap dengan pembelajaran pada hari ini kalian dapat mempraktekkan bagaimana bersikap baik kepada tetangga kalian. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, tentunya setiap kita memiliki tetangga karena kita hidup bermasyarakat. Apa tetangga itu? Tetangga adalah orang yang ada di sekitar rumah kita. Itu tetangga. Baik ada di depan rumah kita, di belakang rumah kita, di samping kanan rumah kita, ataupun di samping kiri rumah kita, itu namanya tetangga. Jadi rumahnya berdekatan dengan rumah kita, itu namanya tetangga. Kenapa kita harus berbuat baik kepada tetangga? Karena tetangga adalah orang yang pertama kali yang akan kita mintakan pertolongan ketika ada sesuatu yang harus kita butuhkan. Misalnya kita terkena musibah, orang yang akan diminta pertolongan pertama kali adalah tetangga kita. Dan bahkan ketika keluarga kita ada yang meninggal dunia, maka tetangga dekatlah yang memiliki kewajiban untuk mengurus jenazah kita atau keluarga kita. Mereka semua tetangga kita memiliki kewajiban untuk mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan juga memakamkan. Itu ada kewajiban kifayah. Dan tentunya setiap hari kita lewat di depan rumah tetangga kita. Makanya kita harus saling bersikap baik dengan tetangga kita. Karena kita hidup di dunia ini tidak bisa hidup sendiri. Manusia adalah makhluk sosial. Jadi kita pasti membutuhkan bantuan, kerjasama dengan orang lain. Oleh karena itu berbaik-baiklah kepada sesamanya. Sehingga baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, falyukrim jarahu, maka muliakan tetangga kita. Jangan pilih kasih dengan tetangga kita. Dan bahkan ketika kita memasak, kita masak nasi, perbanyak kuahnya. Artinya apa yang dimaksud dengan perbanyak kuahnya? Agar hasil yang kita masak itu kita bisa berikan kepada tetangga kita. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, lantas apa yang harus kita lakukan terhadap tetangga kita agar kita tetap
menciptakan kerukunan dengan tetangga kita. Yang pertama yang harus kita lakukan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Kita saling menasehati antara satu dengan yang lainnya. Ya. Saling menasehati kesabaran, saling menasehati kebenaran. Misalnya ketika kita di masyarakat atau di sekolah atau di samping rumah, teman di rumah ada yang keliru, maka itu kewajiban kita untuk memberikan nasihat. Ingat, memberikan nasihat itu ada caranya. Memberikan nasihat itu tentunya dengan bahasa yang santun, bahasa yang dapat diterima oleh orang lain. Kadang keinginan kita ingin memberi nasihat, akan tetapi caranya itu yang tidak benar, akhirnya apa sebaliknya, bukan orang lain merasa menerima nasihat, malah itu akan terjadi permasalahan yang baru. Oleh karena itu, bagaimana cara menasihati yang baik, itu yang harus kita lakukan dengan bahasa yang santun, atau juga menegur atau menasihati tidak di depan orang banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus saling tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Di situ kita tidak dibolehkan untuk saling menolong dalam perbuatan jelek. Yang diperintahkan Allah ta'awun di situ saling menolong satu dengan yang lain, yaitu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Dalam kebaikan, bukan saling tolong menolong dalam perbuatan jelek. Ini yang harus kita lakukan dengan tetangga kita, sekitar kita, orang yang ada di sekitar rumah kita, itu yang namakan tetangga. Kemudian saling tolong menolong ini membuktikan bahwa kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang serba kekurangan. Oleh karena itu Allah memerintahkan supaya kita dapat menjalin kerjasama dengan baik, kerukunan yang baik, tercipta kedamaian, ketentraman hidup di masyarakat. Maka kita harus bisa saling tolong menolong antara satu dengan yang lainnya. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa kerjasama, tanpa berhubungan dengan orang lain. Kemudian yang selanjutnya juga saling melindungi. Ya, saling melindungi di sini juga diartikan saling menasehati yang tadi, saling mengasihi. Jadi kalau saling mengasihi itu sudah merasuk ke dalam hati, merasuk ke dalam jiwa, merasakan sakit, merasakan sedih apabila tetangga kita terkena musibah. Itu mengasihi, rasa kasih sayang yang mendalam, sehingga perasaan kita merasa sedih ketika ada orang lain yang sedang bersedih, yang sedang terkena musibah. Bukan justru kita menari-nari di atas penderitaan orang lain. Ini akhlak tercela. Jadi ketika ada sahabat kita, tetangga kita yang terkena musibah, maka kita harus bisa memberikan atau menghibur, menasehati, menghibur atau menolong apa yang bisa kita bantu. Ya. Itu sebagai bentuk rasa kasih sayang, rasa melindungi kita dengan sesamanya. Karena Allah pun memiliki sifat al-wali. Jadi kita sebagai orang beriman kepada Allah yang bersifat al-wali, maha melindungi, maka lindungilah tetangga kita dari hal-hal yang tidak baik. Atau tolonglah, ya kasihlah, berilah kasih sayang kepada tetangga kita, sehingga di antara kita saling membutuhkan, saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi. Dalam bentuk apa? Saling mengasihi untuk menciptakan tali persaudaraan di antara kita, yaitu kita buktikan, kita latih kehidupan kita, yaitu dengan saling memberi salam, tegur sapa. Ketika bertemu dengan sahabat kita, tetangga kita, jangan lupa untuk mengucapkan salam. Itu sebagai bentuk bagaimana merajut, bagaimana kita membiasakan diri kita mengucapkan salam dengan teman kita, tetangga kita ketika kita bertemu. Apalagi kita bertamu, maka yang pertama kali diucapkan adalah Assalamualaikum. Karena di dalam ucapan salam ada doa. Di kelas 4 itu sudah kita bahas bahwa di dalam salam itu ada 3 doa.
Doa pertama doa keselamatan, doa yang kedua doa kasih sayang, dan doa yang ketiga doa kebaikan. Oleh karena itu, biasakan diri kita untuk mengikat tali persaudaraan, bentuk kerjasama, bentuk kasih sayang kita dengan yang lain. Mari kita biasakan diri dengan mengucapkan salam. La yadkhulunal jannah hatta tu'minu. Jadi kita tidak akan masuk surga kalau kita tidak beriman. La tu'minu hatta ahabbu, dan tidak tergolong orang yang beriman apabila kita tidak saling menyayangi satu dengan yang lain. Awala adullukum ala kulli syai'in tahabbtum afsus salam bainakum. Jadi kata Nabi, maukah saya ajarkan bagaimana caranya saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya? Afsus salam bainakum, maka kita tebarkan salam antara satu dengan yang lainnya. Maka ini bentuk kasih sayang kita untuk memelihara, untuk memupuk tali persaudaraan antar kita dengan yang lain. Maka biasakanlah mengucapkan salam, dan insya Allah orang yang pertama kali yang mengucapkan salam dia akan mendapatkan pahala yang lebih besar daripada yang menjawab. Justru ketika kita menjawab adalah kewajiban bagi kita. Berarti kalau kita tidak menjawab salam, maka berarti kita punya hutang ucapan salam. Kalau kita punya utang uang, bisa gampang dibayar dengan uang. Tapi kalau kita sudah punya utang salam, ini yang susah untuk kita membayarnya. Oleh karena itu, ketika ada orang mengucapkan salam, maka kita wajib untuk menjawabnya. Kemudian selanjutnya, bagaimana sikap kita terhadap tetangga kita? Saling mengasihi sudah, yaitu dengan dibuktikan dengan mengucapkan salam. Kemudian kita harus bersikap santun. Seperti yang disampaikan tadi, ketika kita memberikan nasihat, ya, memberikan watawasobil haq dan watawasobis sob tadi, itu dengan bahasa yang santun, dengan bahasa yang baik. Karena kalau kita bahasanya kasar, walaupun itu isinya menasihati, bahkan itu akan jadi masalah yang baru bagi kita dengan saudara-saudara kita, dengan tetangga kita. Dan selanjutnya yaitu menutup aib, ya. Makanya ini sering terjadi biasanya, ya, kalian yang perempuan-perempuan ini yang suka membicarakan kejelekan temannya, itu dihindari. Karena kalian ketika bisa menutup aib kejelekan temannya, insya Allah kejelekan kalian itu akan dijaga oleh Allah. Maka ketika ada hal yang tidak baik, nggak usah dibicarakan sama orang lain, tutup, diam, ya, sembunyikan kejelekan orang lain itu. Jangan sampai kejelekan temanmu itu disampaikan kepada orang lain. Ini yang disebut dengan ghaibah, ya, membicarakan kejelekan walaupun itu benar, ya, walaupun benar. Salah, ya, kalau misalnya salah, itu bukan ghaibah lagi, lebih besar lagi, itu fitnah namanya. Membicarakan orang lain, kalau itu salah namanya fitnah. Kalau apa yang dibicarakan itu, kejelekan yang dibicarakan itu benar, maka itu namanya ghibah. Makanya itu tidak diperbolehkan, karena itu akan mengundang pertengkaran. Itu yang menyebabkan di antara kita saling gontok-gontokan, saling bermusuhan, sehingga cita-cita baginda Nabi akan menciptakan kerukunan antar satu dengan yang lainnya, maka itu buyar. Jadi baginda Nabi itu diutus ke dunia ini yaitu makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu, mari kita jaga sikap kita, utamanya dengan tetangga kita. Karena tentunya tetangga kita lah yang akan tahu pertama kali apa yang terjadi pada kita. Dan pertama kali yang akan diminta pertolongan bukan orang yang jauh, akan tetapi orang yang ada di depan rumah kita, di samping kanan kiri kita, atau di belakang rumah kita, yang akan pertama kali minta pertolongan. Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada tetangga kita, ya. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, maka muliakan tetangga kita kalau kita benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir atau hari pembalasan. Nah, anak-anakku, ini harapan Pak Guru. Pak Guru berharap mudah-mudahan kalian dapat mempraktekkan sikap yang baik kepada tetangga, kepada teman kalian, baik teman kalian yang berada di rumah ataupun teman kalian yang berada di sekolah atau di madrasah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Guru ini dapat menjadi ilmu yang nafi dan barokah
Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.